Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza dari Lokal B Angkatan 2018, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kasus penganiayaan anak oleh ibu kandung karena tidak mau belajar. Langsung saja, identitas anak, seorang anak perempuan berinisial A dan berusia kurang lebih 10 tahun. Analisis kasus, liputan6.com, Jakarta. Beredar viral rekaman seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Dalam video tersebut terdengar alasan sang ibu memarahi anak karena malas belajar daring. Di dalam video tersebut terdengar sangat jelas sang ibu memarahi anak yang berinisial A dengan berteriak-teriak, sedangkan si A menangis terisak. Dalam video tersebut pun nampak ibu si A atau korban memukul si anak atau si A dengan kayu sambil memaki si A. Si A terlihat sangat ketakutan. Kemungkinan besar si A tersebut akan mengalami trauma akibat perbuatan sang ibu yang semena-mena. Di samping itu, sang ibu sendirilah yang dengan sengaja merekam perbuatannya yang sedang kesal terhadap si A. Namun, hal tersebut ternyata menjadi sorotan publik, juga pihak yang berwajib oleh perbuatannya. Pada akhirnya, sang ibu mendapat panggilan oleh kepolisian untuk diminta keterangan. Selanjutnya, ada teori kaitan dengan pasal yang terkait. Yang pertama ada anak. Anak merupakan titipan Allah yang kelak akan hidup mandiri dan lepas dari orang tuanya. Karenanya, ia harus dibekali dengan keimanan yang kuat dan aturan yang tegas dalam menjalani kehidupan. Adapun hak-hak anak yang wajib terpenuhi adalah: yang pertama, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan. Sementara, meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa yang besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah Quran Surah Al-An'am ayat 151 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Menurut Budianto, meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan amaliyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya, ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus-menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Hal ini tercantum dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka." Yang ketiga adalah hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Firman yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini antara lain adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Yang keempat
adalah hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Jika dilihat lagi, Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, maka berarti orang tua diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, sebab anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Yang kelima, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara perempuan maupun laki-laki ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketakwaannya semata. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Dia di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Yang keenam adalah hak mendapatkan cinta dan kasih. Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta dan kasihnya itu kepada anak-anaknya. Ya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya mencintai dan mengasihinya. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih sayang orang tuanya. Yang terakhir adalah hak untuk bermain. Di dalam Islam, anak berhak untuk bermain. Rasulullah SAW pun telah bersabda. Rasulullah SAW pun telah memberikan contoh dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari, Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu, datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Rasulullah sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai salat, para sahabat bertanya kepada beliau, tentang melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab, "Kedua cucu saya naik ke punggung saya, dan saya tidak tega menyuruh mereka turun." Nah, selanjutnya ada perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya ada teori yang terkait. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni pasal 80 ayat 1 yang merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Nah, di sini juga ada intervensi masalahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwasanya kasus di atas termasuk suatu peristiwa pidana, di mana terjadinya kekerasan atau penganiayaan kepada si A.
yang mungkin jika dibiarkan akan berujung kepada kematian dan akan dikenakan sanksi. Bagaimanapun, anak adalah amanah dan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga sebaik-baiknya, baik sebagai orang tua serta kerabat lainnya, pengasuh, bahkan orang lain. Rasanya tidak tega melihat mereka ada yang terlantar, teraniaya, bahkan sampai kehilangan nyawanya akibat dari perbuatan tangan orang-orang terdekatnya sendiri. Kenapa harus tega menganiaya anak yang tidak berdosa dan belum tahu apa-apa? Apa kesalahannya sampai tega berbuat seperti itu? Anak-anak yang masih membutuhkan kita dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan apapun, entah sebagai siapapun kita, di hadapan anak harus bisa bersikap tenang, tidak emosional, dan selalu memberikan contoh yang baik. Diperkirakan atau tidak, bagaimanapun, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Nah, sekian dari saya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.